Akhirnya pilotnya sudah Menerbangkan. menerbangkan pesawat. Betul, menerbangkan pesawat ya pilot. Ting 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 ting. Ayo dong, Oh, kan iya. ibu ini nih Ah. anak hospitality nih. Iya, berarti Ibu bisa jadi pramugari dadakan nggak kali ini? Gue jadi ininya ya, alarmnya tadi tuh. Oh iya. Ting Oke. ting ting ting. Selamat datang di penerbangan Miramar. Bersama kami, Donna dan Jelly yang akan menjadi pemandu wisata kalian. Lanjut. Lanjutnya nggak enak banget barusan. Aduh, lanjut kita melihat flight path yang sudah terbuka kali ini ya. Cukup di tengah-tengah kali ini. Berbeda dari Miramar tadi di mana lebih condong ke arah kanan ya flight path-nya. Kali ini benar-benar di tengah-tengah banget. Itu berarti bagian kanan, bagian kiri itu bisa dijangkau oleh tim-tim kita kali ini. Dan Tuh. circle-nya bakalan mengarah kemana? Seperti biasa kita bakalan tebak-tebakan. Ayo, Ci. Aduh, tebak-tebakan. Gua bilang El Pozo jadi bagian dari circle. Oke, gue Aku baru La keluar nih. Bendita. Oh, La Bendita. Oke, berarti kiri dan Gue kanannya. 100% salah sih selama PMPL season 2 ini. Belum tentu. Karena kita lihat Akhirnya gue benar juga. nggak apa-apa, masih bener. El Pozo masih ada dikit, tipis-tipis, nggak apa-apa. O-nya aja nggak kena. Itu ada dikit-dikit kotanya Oh, iya, kena. iya, Itu masih termasuk masih valid. Tapi sementara kita lihat di pulau paling selatan itu ada Geek dengan satu tim kayaknya The Pillars deh. Nara. Bukan. Apa ya? Nara. Nara ya? Oke, Nara. Ini, Bu. Gede, Bu. Oh iya, di layar yang kiri. Maaf, saya salah lihat layar ya. Dan Nara dengan Geek sudah berada di perkotaan yang sama di area Pulau Selatan tuh di Los Haigos nampaknya. Dan sementara kita lihat sudah ada yang melakukan looting juga pada kali ini. Tapi mereka menyebar dengan merata dan udah pasti sadar satu sama lain. Udah saling Betul. melihat ada yang turun di bawah mereka. Nggak cuma tim mereka doang dan sudah mulai langsung segera fast looting. Karena ini bahaya, kalau misalkan kekunci seperti Frost di tengah-tengah, belum ada senjata ini bakal bahaya. Tapi sementara kita lihat dari Frost masih menahan step mereka, Bubu dengan Datmo sudah mulai menyisir seluruh perumahan. Betul sekali. Dan kali ini ya kayaknya bakalan ada pertumpahan darah antara kedua tim ini. Either salah satu dari mereka kayaknya harus tusun karena posisi mereka kalau misalnya mau melakukan rotasi itu kayak kegencet kayak gini nih. Frost yang sedari tadi menahan badannya di dalam rumah harus tumbang begitu saja di tangan Geek Fam yang akhirnya mendapatkan satu kill pertama mereka. Ya betul sekali, Nara sudah tumbang satu orangnya kembali dan ini akan menjadi keunggulan buat Geek Fam karena Geek Fam masih lengkap berempat. Langsung saja Bubu dengan Datmos melakukan penyeberangan regrouping di area perumahan sebelah karena sudah mendapatkan informasi juga pastinya dari teman-temannya bahwa teman-teman dari Nara itu sudah berada di seberang jalan. Tapi kalau kita lihat dari Nara kayaknya pengen buru-buru langsung cabut, nggak mau kelamaan karena kalau misalkan mereka semakin lama di tempat yang sama, mereka punya chance untuk fight dan kalau misalkan fight pun gimana ya? Mereka udah hilang satu orang. Iya, udah pincang satu pincang lah satu. gitu kan. Lebih Terus, berat gitu. Terus tadi kalau kita lihat dari minimap itu sisa berdua, berarti ada satu lagi yang terbang di posisi lain mungkin sedang mencari vehicle. Betul ya, dan itu kayaknya bakalan susah kalau misalnya mereka harus berhadapan dengan Geek tadi. Dan ya wise decision juga untuk mereka mungkin agak step back, agak mundur sedikit dari peperangan yang terjadi setelah tadi kehilangan satu playernya. Ya betul, dan sementara kita lihat Aura yang masih menempati San Martin, mereka nggak pernah berpindah, drop zone selalu sama. Ini kalau misalkan circle-nya ke arah bukit-bukit atau perumahan dekat San Martin tuh pada umumnya biasanya Aura tuh cukup kuat. Nggak tahu kenapa kalau misalkan circle ke sana tuh Aura punya chance winner chicken dinner cukup besar, tapi kita masih belum tahu karena pada hari ini permainan dari Aura memang bisa dilihat masih belum segalak minggu kemarin. Segalak yang pernah kita lihat ya sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Walaupun cukup baik untuk hari ini, cuman dengan tim-tim lain yang bermain dengan baik juga, itu agak ketutup nih permainan baiknya dari Aura sendiri gitu. Iya, jadi balap-membalapnya itu semakin terasa di week terakhir. Iya. Gue mau jadi junior style, Apa gue tuh? nggak mau setuju sama lu. Oh, lu nggak mau setuju. Terus lu mau bilang apa nih tentang Aura? Bukan tentang Aura, bukan tentang Aura. nanti. Oh, nanti. Oke, jadi pada hari ini, pada match kali ini, Donna cosplay jadi junior, ya. Jadi Don JR. Don JR. Dengan style junior yang selalu membantah
perkataan partnernya Iya ya. betul, heeh, Gitu. membantah terus. Pokoknya gue nggak ada tuh nanti betul sekali gitu, enggak. Oke. Setuju, wah enggak. Gue harus tidak setuju sama lu. Terus gue harus kasih argumentasi ya. Iya. Oke. Jadi siap-siap guys yang lagi nonton akan mendengarkan apa ya namanya ya? Ibu-ibu ini, Berantem. ibu-ibu berantem. Cekcok. Ibu-ibu berantem ya, tapi Mhm. nggak apa-apa guys. Seenggaknya dengan ada caster cewek berdua ini akan memberikan warna gitu loh. Jadi setiap matchnya nggak apa ya, bosen kan kalau misalkan nggak pernah ada cewek berdua Iya, gitu. nggak monoton ya. Nggak monoton, Heeh. Cukup baju gua aja nih yang monokrom hari ini, hitam putih. Oh, Heeh. monokrom. Iya. Monokrom banget nih gua Bener hari sih, ini. monokrom. Betul. Kalau lu kan penuh warna, hijau, kuning, merah, Oh jelas, ungu. karena hidup gue penuh warna. Gitu. Heeh. Kalau misalkan tuh ya ya seperti itu ya, seperti yang terlihat di map. Masih Tiba-tiba cukup, ketawa aja. iya kan? Mm-mm. Masih cukup monoton juga di map ini. Oh bener dong. Betul, Bridging yang betul. sangat baik kan. Betul, baik sekali ya. Dan nggak Mm-mm. kayak mungkin Miramar pertama kita tadi yang cukup menegangkan dari awal-awal. Cuman kita bakalan menunggu lagi nih. Circle kedua kita bakalan kemana? Karena Blue Zone juga sudah menutup. Ya bisa jadi juga karena memang circle-nya tadi kita lihat ya, cukup di tengah, berada di menguasai hampir seluruh perdaratan dari Miramar. Beda dengan tadi game pertama, circle-nya ke bawah banget. Yap. Jadi kayak dari tim juga harus punya prediksi, akankah circle-nya ke Pulau Selatan Ya. atau stay di main island, dan setiap tim harus segera membuat keputusan ya. Betul. Dan kalau ya kenapa? Kok gue betul sih, kan Oh nggak boleh. iya, nggak boleh betul ya. Terus. Terus jadi takut gue. Terus kemudian kita juga lihat tadi kan The Pillows yang mendapatkan winner chicken dinner di map pertama. Mereka kan punya tempat turun di Valdelmar. Valdelmar. Di jembatan antara Pulau Inti dengan Pulau Selatan. Itu yang membuat mereka nggak usah terlalu banyak melakukan rotasi di map pertama. Tapi pada kali ini semua tim bergerak lebih lebih perlahan, dengan looting mereka sambil mampir juga melakukan scrapping. Bener gak? Oh enggak, Oh enggak, gimana? karena mereka nggak terlalu perlahan. Lihat nih pergerakan dari Bonafide dan juga NFT. Mereka udah saling berdekatan kali ini. Tapi walaupun Bonafide ya ujung-ujungnya kabur lagi. Oh, Bukan kabur, gitu. lebih tepatnya nggak mengarah ke arah NFT. Begitu. Ya, nggak mengarah ke arah NFT karena NFT juga nggak mengeluarkan suara apapun. Betul, nggak hanya tahu. hanya step-step aja. Kok betul lagi sih gue? Aduh, susah ya Oke. jadi junior Susah ya? ternyata. Tuh kan, sebenarnya susah. Karakter junior itu unik. Ya. Unik Junior, banget. ini kita belain lu ya. Enggak kok junior, gue enggak. Oke. Gue ngeros terus nih hari ini. Alright, dan Aura lagi. lagi. Yes, aura. Dengan Steve yang kita sekarang lihat ya, pemain yang termuda. Pemain Kali ini termuda dari Aura Aura. sendiri. Anak Betul. kecil, lucu loh orangnya. Oh lucu. Gemes ya? Gemes. Gemes. Coachnya gemes gak? Coachnya, Mm-mm. wah saya belum pernah ketemu langsung nih. Kemarin saya baru ketemu sama Steve. Maksudnya belakangan ini, gue ketemu langsungnya tuh udah lama banget. Oh gitu. Jadi belum kelihatan, tapi yang kelihatan adalah perjalanan dari tim NFT kali ini oleh Mor sendiri. Frenzy memberikan spray ke arah perbukitan tapi masih belum bisa mendapatkan atau memberikan beberapa damage ke arah NFT. Betul sekali, seenggaknya NFT mendapatkan informasi bahwa memang jalur rotasinya yang ada di belakang mereka itu sudah ada yang mengisi, bahkan circle-nya masih mengecil cukup seimbang, masih terus ke tengah, bahkan Pekado masih menjadi titik tempuhnya juga. Sebentar pada kali ini kita melihat ada suara tembakan yang sudah dilontarkan dari EVOS. Yaps. Dan lumayan mendonat sedikit ya kali ini ya. Mm-mm. Bonafide yang sedang berdekatan dengan tim TP kali ini. TP dengan vehicle-nya kayaknya bakalan menuju ke arah yang tidak berdekatan dengan Bonafide tadi ya. Kayaknya mau yaudah cabut dulu deh gitu daripada tadi sini terus dari tim The Pillars sendiri. Ya betul, mereka kan langsung melanjutkan rotasinya juga karena The Pillars itu rotasi dari Valdemar dan itu dari bawah. Mereka secara otomatis punya pilihan mau main pelan atau main lambat. Main pelan atau main lambat. Main Betul. pelan atau main cepat ya. Dan sementara kita lihat juga dari Boom yang sudah berada di perbukitan cukup open field, melihat ada pergerakan Ion, sedikit tapping dilakukan tapi Ion nggak peduli. Ion cuek. Ion kayak laki-laki.
Kenapa tuh cuek? Cuek. Oh gitu. Heeh. Dicuekin ya? Enggak, yeay. Aduh, bait gua tidak dimakan kali ini ya. Sementara di Tidak. sisi lain, oh ada mobil terguling-guling di seberang sana. Poker juga memberikan tapping-tapping manjanya kali ini, tapi masih belum bisa memberikan damage yang begitu berarti. Betul, kalau kita lihat dari pergerakan Boom dari tadi mereka lebih ke arah kayak tembakan pengusiran aja ya. Mereka mau menguasai zona yang mereka sudah punya, nggak mau sampai membiarkan orang-orang berusaha untuk masuk. Jadi seenggaknya kasih tahu ke orang, oh ini udah ada orang. Jadi seenggaknya nggak ada tim yang berusaha untuk nabrak ataupun memberikan resiko. Sementara kita lihat dari Ion. Ion dari tadi melakukan rotasi, ketemu sama Boom, ketemu sama EVOS, tapi mereka masih terus cuek, jalan terus sampai titik tempuh yang mereka inginkan. Dan EVOS pada kali ini juga split. Kalau kita lihat dari Lizard, dia ada di rumah di atas atap seorang diri aja. Teman-temannya masih berada di sisi lain. Sementara dari 2-1 esports yang kali ini kita tunggu-tunggu banget nih WWCD-nya ya. Salah satu tim yang belum mendapatkan WWCD-nya selama season 2 kali ini. Ion lagi-lagi bakalan berhadapan dengan NFT sepertinya kalau misalnya mereka meneruskan perjalanan majunya. Perjalanan maju ya? Perjalanan maju, bukan bukan perjalanan mundur. Karena memang kita harus bergerak maju ke depan. Kalau mundur kita namanya nggak move on. Kalau mundur ke belakang bukan ke depan. Oh iya, mundur ke belakang. Nah, Nah, kayak kan? ini nih, langsung aja jatuh. Fallen terjatuh ya di tangan Red Face N. Sementara itu teman-temannya Flippy bakalan langsung mau melakukan backup ke arah Fallen sendiri. Sementara Red Face N sendirian di depan. Ya, Red Face N akan berusaha untuk menahan posisi dia sambil ada Liquid yang menyusul dari sisi kiri dengan mobilnya. Granat sudah mulai dimasak matang-matang dari Red Face N. Liquid mulai maju pada kali ini berusaha untuk memberikan tekanan terus-menerus ke NFT supaya tidak bisa bernafas, supaya tidak ada langkah-langkah yang bisa mereka lakukan lebih lanjut lagi. Dan bahkan ada granat masuk ke dalam rumah. Mas Gaga masih cukup survive. Liquid sudah mulai masuk menyisir, melakukan spray dari belakang, menumbangkan seorang Mas Gaga. Mas-masnya ditumbangin dan Flippy berusaha untuk cover tapi masih tertutup, bahkan berusaha untuk lihat kembali. Ada tembakan dari Knight dari kanan, dari kiri mulai ditembaki terus menerus, tapi Liquid masih bisa menutup angle shootnya. Iya, masih ada ini juga ya, broken wall tadi ya, menutup angle shot dari arah NFT. Kali ini Auro melemparkan granat yang cukup baik, menumbangkan satu orang dari tim NFT. Kali ini Liquid benar-benar bakalan menjaga satu player dari tim NFT dan langsung aja dipulangin ke Knight kali ini dengan menggunakan pancinya. Oke, panci akan menjadi game style dan game trend pada kali ini juga, mengingat banyak sekali yang knock dan di end dengan panci. Dan Fallen dan Flippy terkunci untuk sementara di rumah bata karena 4 player dari Ion gak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka mau kill yang lebih, mereka masih mau poin walaupun memang mereka sudah berada di atas dan sempat disusul oleh Bigetron. Betul sekali, dan circle-nya benar-benar kembali mendonat lagi kali ini ya. Tapi kita bakalan melihat penyerbuan yang akan dilakukan tim Ion kali ini. Lihat teman-teman semuanya, 3 player dari tim Ion bakal menyerbu. Flippy masih bisa menyelamatkan dirinya, masuk ke arah lantai 2 kali ini. 2 player dari tim NFT, Fallen dan juga Flippy, kali ini bakalan langsung berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Betul sekali, mereka berada di lantai 2 berusaha untuk setup granat-granat juga dari Flippy. Seenggaknya bait tapi nggak berhasil, malah granat dari Auro yang menumbangkan Flippy. Berada di lantai 2 berarti last man standingnya masih ada satu di dalam kamar. Keluar sedikit, ditembaki terus menerus Fallen. Fallen terjatuh dan NFT dipulangkan oleh Ion. Di posisi ke-16, terlalu singkat perjalanan dari NFT tadi ya. Tapi kalau kita lihat ada pertarungan atau pertikaian yang terjadi antara tim Louvre dan juga Aura kali ini yang menyisakan Casey dan juga Jayden. Kali ini Jayden bakalan langsung melakukan India-Indiaan dan langsung aja jump shotnya mengenai Crawlis dengan sangat baik dan langsung disecure kali ini di tangan Jayden. Yes, betul, langsung saja dipulangkan. Dan sementara Okiozora last man standing dari Louvre sudah mulai terspot oleh Casey yang berada di belakang broken wall. Dapat informasi pastinya Okiozora menggunakan Tommy Gun pada kali ini agak cukup kesulitan dan berusaha untuk kabur. Kalau kita lihat dari pergerakannya, mundur jauh-jauh, mundur alon-alon. Akankah tertangkap dari Aura? Kita masih belum tahu karena Okiozora masih berusaha untuk tadi ngepron di balik
balik batu. Di balik batu ya kali ini. Dia Mhm. kalau misalnya maju di depannya tuh ada EVOS kalau nggak salah tadi ya. Mhm. Tapi kalau misalnya dia masih di sekitar situ, Jaden dan juga Cashy ini bakalan nyisirin banget sih. Menurut Mhm. gua nyisirin kemanakah Oki Ozora nih, the last man standing tadi dari tim Louvre sendiri. Sementara itu di sisi lainnya ada pertemuan antara 2-1 dan juga Bonafide. Rewind di bawah sana agak tersungkur sedikit ya, dan ada Akrobat. akrobat dari bagi kita yang dikendarai oleh Hans For You dan juga Hitman kali ini yang bakalan menyisiri open field yang ada di Miramar kita kali ini. Ya, betul sekali. Sementara di sisi lain dari RRQ sudah mengamankan pinggiran circle dan kayaknya memang betul-betul Louvre sudah dipulangkan oleh Aura dengan granat dari Jaden. Dan sementara kita lihat dari Nerpeko masih berusaha untuk memberikan pressure terus-menerus ke arah tim 21. 21 terkunci pergerakannya, tapi sementara kita lihat dari RRQ juga mereka berada di luar circle. Jadi mau nggak mau 21, RRQ, Bonafide, Aura nggak bisa terlalu berlama-lama di luar circle. Bahkan pada kali ini kalau kita lihat circle-nya punya perempatan. Perempatan ya. Perempatan ya. Wah, banyak banget sisinya tuh kalau berempat ya. Kalau kayak gini circle yang benar-benar mendonat lagi terus-terusan mendonat. Kali ini masih ada 14 tim tersisa di zona kita yang keempat menuju kelima kita kali ini. Sementara tim Bonafide yang sedari tadi berhadapan dengan tim Aura bakalan langsung aja mungkin pergi. Tapi ada Wah, Hitman yang terbuka banget kali ini. Jaden benar-benar menunggu momentum yang sangat tepat. Bakalan langsung Di-spray? ditepkan, Di-spray? di-spray Enggak. dengan kali empatnya masih menahan dari Jaden. Dan ini dia spray dari Jaden ke arah Hitman. Dan masih bisa selamat Hitman di sana. Tapi akhirnya dari Cashy yang mendapatkan Hitman dari tim Bonafide. Betul sekali, langsung saja di backup dari Cashy yang sudah mulai ngeflank ke kanan pelan-pelan kita lihat. Tapi kayaknya memilih untuk mundur sedikit mengingat circle-nya juga sudah mulai bergerak ke fase kelima. Nggak bisa berlama-lama juga untuk fight di luar, akan merugikan mereka semua. Betul, dan dibiarkan bleeding out begitu saja ya Hitman. Akhirnya harus pulang ke arah lobby kali ini. Sementara di sisi lain lihat ada pergerakan dari tim EVOS yang bakalan menusuk pertahanan dari Ion sendiri. Aura dan juga Liquid harus bertahan kali ini untuk mendapatkan atau menghadapi Morpheus. Yes. Morpheus bakalan langsung menusuk maju masuk guys. Tapi lihat Morpheus apakah dia bakalan berhasil. Dan itu dia, Morpheus berhasil mendapatkan satu orang Aura. Tapi lihat di sisi lainnya Liquid gak bakalan bisa ditinggal dia melihat teman-temannya tersungkur lemas di sana. Dan satu persatu player dari EVOS pun harus bertumbangan di tangan Ion. Ya betul sekali, dibersihkan begitu saja, menyisakan Lazard seorang diri di sisi lain. Lazard mau nggak mau harus bertahan di sini, nggak bisa kemana-mana juga dan langsung lagi melakukan spray karena depan itu Cashy terlihat terspot, tapi Cashy masih bisa menutup angle shootnya. Dan di sisi lain RRQ sudah mulai bertemu dengan Bonafide kembali. Lazard seorang diri tapi masih berusaha untuk menghunting pergerakan dari Aura Cashy dan kita lihat sekarang sementara 21 sudah mulai mendapatkan compound juga. Geek mendapatkan compound, Zulhak masih berusaha untuk mencari compound, dilewatin Mort di depan begitu aja. Assalamualaikum Mamang, tapi Mort masih berusaha untuk menembaki terus menerus dan Zulhak terjatuh oleh Datmosh, pulang di posisi ke-14. Wah, itu tadi perjalanan neraka yang dilakukan oleh Zulhak ya. Tapi lihat 21 yang sudah melihat pergerakan atau mendengar informasi di manakah para player dari tim Geek berada. Mereka bakalan mengunci angle ke arah Geek kali ini. Sementara di belakangnya ada Red Rocket. Oke. Sudah mulai mengisi pinggiran circle, ini banyak banget tim yang berdiri atau mengisi compound-compound dan area di pinggiran circle. Yang menusuk area tengah itu cuman Morph. Morph melakukan setup split dan langsung mengambil compound-compound yang berada di tengah. Dan pada kali ini 21 mau nggak mau harus berhadapan dengan Geek. Antara mereka berhadapan atau mereka melakukan repositioning sambil berusaha memberikan pressure terus-menerus ke arah depan. Spray sedikit dengan granat-granat yang sudah mulai dilempar juga. Bahkan 21 terhimpit ternyata. Terhimpit oleh RRQ dan Geek. Nggak bisa banyak pergerakan leluasa yang bisa dilakukan oleh 21 karena maju kena, mundur kena. Tinggal harus menunggu kemana circle berikutnya akan bergerak. Circle akan menutup kemana nih kira-kira? Wah. Lagi-lagi nih. Lagi-lagi masih ada perempatan sebenarnya ya. Di dalam ada Alter Ego, Morph juga tinggal masuk sedikit, Nara, Boom juga tinggal masuk sendiri, begitupun dengan Void. Tapi lihat di bagian Void itu udah ada beberapa tim yang bakalan masuk ke arah dari zona sendiri. Betul sekali. Jadi yang berada di seberang perempatan itu harus melakukan PR yang cukup jauh untuk melakukan penyeberangan juga. Bahkan pada kali ini kita lihat dari Boom yang sudah berada di bibir circle masih harus berusaha untuk masuk lebih dalam sedikit lagi.
Ini area yang cukup kompleks, bisa kita bilang agak sedikit ke tengah pun bisa ke take down sama banyak sekali tim. Tapi kita lihat dari Alter Ego pun sudah mulai masuk perlahan, mereka mengambil sisi dekat dengan jalanan. Mereka sudah mengsecure areanya, bahkan di sisi lain Boboho ter-take down oleh Nerpeko. Red Rocket pun akan bertemu dengan Git. Deathmosh harus terkena ledakan tadi ya sepertinya, dan kayaknya player-player yang lainnya dari tim Geek harus memutar otak mereka untuk bisa menyelamatkan teman-teman mereka selagi mereka berdua terkena tembakan dari berbagai arah, atau lebih tepatnya kayaknya dari Morph kali ini ya yang benar-benar terbuka. Morph itu lagi di atas banget coy posisinya, lihat kelihatan banget tadi tim-tim yang sedang melakukan pergerakan. Betul sekali, ramai banget kalau kalian lihat di minimap ini, luar biasa. Semuanya berusaha untuk masuk ke dalam circle. Hakim melakukan sedikit trik akrobat yang cukup baik, dan berusaha untuk secure di area dekat dengan perempatan lower ground. Bahkan pada kali ini Geek sudah mulai mengisi area milik Morph, tapi ada satu player, No Mercy, sudah mulai cabut, dan aneh bisa backstep dari belakang. Aimbot, mobilnya meledak pun dia tumbang di belakang mobil Nara. Pada kali ini juga berhasil untuk mengsecure pinggiran circle. Ya kali ini. Ini lihat Morph 21 dan juga Geek dalam posisi yang berdempetan semuanya. Ini bakalan menjadi bloodbath banget antara mereka semua, dan Toms berhasil mendapatkan satu player dari 21. Ane juga harus tumbang satu persatu. Toms, oh my god, tapi Toms harus tumbang tadi di tangan seorang Picasso sepertinya ya. Dan itu dia perjalanan dari tim Geek Fam. Betul sekali, sangat disayangkan sekali. Tapi sementara kita belum melihat bergeser sedikit. Ada The Pillars dengan RRQ. Pada kali ini juga Void akan berhadapan dengan Red Rocket. Banyak sekali pertempuran berdarah di mana-mana. Posisi Morph paling enak. Dia udah di circle, ada di area gereja juga, bisa melakukan banyak sekali tembakan. Bahkan Fonzi memakan granat dari Debs, langsung saja tumbang. Debs last man standing pada kali ini masih berusaha untuk survive. Aimbot di belakang itu udah bleeding out parah banget. Agak sulit kalau misalkan mau di revive Morph memanfaatkan situasi ini, tapi ternyata RRQ akan berhadapan dengan The Pillars di suatu rumah. Spray down dari bangkut, langsung saja membersihkan satu persatu player dari RRQ. Tapi pada kali ini pun tertembak dari belakang. Valdemar menjadi last man standing pun gak berhasil, dan RRQ pulang di posisi ke-11 dengan membawa 2 kill saja. Wah, fightnya juga berat banget untuk kedua tim tadi ya, karena mereka terhimpit blue zone yang udah sakit banget untuk saat ini. Lihat di sisi lain bakalan bertemu antara 21 dan juga Morph kali ini, menyisakan S4D saja dari tim 21. Sepertinya ya masih bisa selamat untuk sejauh ini karena Zay tadi nggak meneruskan ke arah S4D. Sementara di sisi lain ada pertemuan dari Ion dan juga Evo sendiri. Lizer harus memutar otak untuk bisa menyelamatkan nyawanya kali ini, dan sayangnya gempuran dari tim Ion harus meratakan tim EVOS di posisi ke-10. Yes, betul sekali. Ion berhasil untuk memulangkan EVOS, dan sementara kita lihat Moonfight di sisi lain masih terjadi. Ikiar tumbang, masih harus berusaha untuk di-revive. Pada kali ini juga Alter Ego akan bertemu dengan Ion karena Red Face sudah berhasil mendapatkan satu player. Smith di depan sana, Liquid masih harus di-revive pada kali ini juga. Oke, dan sementara kalau kita lihat yang mengisi tengah circle belum ada sama sekali. Banyak sekali fight segitiga bermuda terjadi di mana-mana, pelakor terjadi di mana-mana. Gue yang numbangin, lo yang nge-end. Iya, betul banget ya. Sementara tadi kalau kita lihat pertikaian antara Morph dan juga 21 yang dimenangkan oleh Morph, Point 21 satu persatu dari tim-tim ini harus bertumbangan, menyisakan 7 tim aja kali ini ya. Cukup berdarah banget Miramar kita kali ini. Zero tuh sementara itu harus mikir dia gimana caranya untuk menyelamatkan teman-temannya ya. Sementara Alter Ego bakalan menyusup sedikit demi sedikit ke arah tim Boom Esports sepertinya ya. Wah, ini bisa nge-backstep sih dari Alter Ego. Bahkan mereka juga punya rumah, dan Boom sudah mulai terhempit juga di satu spot. Mereka berkumpul di area yang sama, nggak melakukan social distancing. Tapi Tornado pada kali ini kita lihat juga dari Martin dengan Rico yang bakal melakukan setup sedikit. Kelihatan dari Martin angle shootnya. Itu ada asap lagi ngumpul rame-rame di dalam, dan Ion di depan sana. Oke, Alter Ego bakal terhimpit dengan Ion juga. Sementara kita lihat dari sisi lain itu ada Morph yang masih santai, nggak ngapa-ngapain, nungguin aja sampai semuanya berdarah dan perang. Kayaknya dari tadi ya Morph tuh posisinya tuh begini terus gitu, lihat. Tapi Nara bakalan lari menuju pertahanan dari tim Morph. Ini bakalan bahaya banget untuk tim Nara kalau misalnya mereka nggak siap untuk menghadapi tim Morph yang sekarang lagi berada di lower ground. Uzinya dari Maybe masih belum bisa mendapatkan satu orang dari Morph pun. Frenzy harus tertumbang kali ini di tangan Maybe. Apakah Maybe bakalan berhasil untuk bertahan dari belakang? Ada bom
yang langsung mengeliminasi tim Nara di posisi ke-6. Pelakor is real guys, dan bahkan pada kali ini Boom mendapatkan momentum untuk langsung melakukan setup. Morph masih di bawah, masih berusaha untuk melakukan revive. Zona mulai mengecil, tapi Morph masih berada di pinggiran persis sekali. Terlihat ada step-step manja, ada yang lagi lari, nanjak gak berhasil. Satu player yang tersisa, apakah berhasil untuk ditumbangkan? Zai di depan sana. Zai. Masih Kita lihat, bertahan. masih bertahan, dilemparin granat juga ditembakin terus-menerus dan Morph akhirnya dipulangkan oleh Boom Esports. Di posisi ke-5, killing spree point sudah dikantongi oleh Boom Esports. Itu berarti tinggal alter ego Boom, Ion, dan juga The Pillar Slayer yang akan berlomba untuk mendapatkan winner chicken dinner kita di Miramar kali ini. Ion bakalan langsung bertemu dengan alter ego juga sepertinya di sebelah sana. Satu persatu juga sudah tumbang dan dari Liquid harus tumbang di tangan Martin tadi setelah one by one. Tapi alter ego di sisi lain harus tumbang juga di posisi ke-4. Wow, satu-satunya squad yang masih full ini adalah Boom. Tapi Ion udah ngantongin 14, sementara The Pillars juga masih berdua ngantongin 5 aja. Ya. Dan ini three-way showdown, benar-benar three-way showdown dari segala arah. Dan Boom sebenarnya punya keunggulan paling tinggi. Dari segi player, mereka masih berempat, lengkap. Dari angle shoot juga mereka bisa nyebar. Dan kita lihat dari Red Face, dia udah mulai maju sendirian aja. Yap. Maju untuk meng-secure circle-nya, sementara dua temannya akan melakukan backup dan setup dari belakang. Onta dengan Bangkus berada di lower ground. Mereka dapetin itu, ada yang ngelempar granatnya tapi terlalu jauh karena mantul sedikit. Dan oke, dari Red Face sudah mendapatkan informasi juga, pastinya ada Boom di atas dan mereka akan mengulur waktu sedikit juga. Ada sedikit pause, ada sedikit melambat temponya, tapi Swavel sudah mulai melihat pergerakan dari The Pillars di sebelah kiri. The Pillars yang dari tadi kayaknya mau ngerisat sedikit ya posisi dari mereka. Bakalan berhadapan dengan tim Boom kali ini yang berada berpencar di kanan dan kiri kali ini ya. Para player dari tim Boom Esports sendiri, Bangkus harus benar-benar hati-hati karena ini bakalan ada backup fire yang dilakukan oleh Boom Esports sendiri. Kalau misalnya posisinya udah begini, tapi Ion bakalan melihat pergerakan dari Boom dan juga TP kali ini ya dengan sangat bagus. Betul, siapa yang akan fight duluan kita lihat saja. Karena Bangkus helmnya udah merah semua, nggak punya healingan sama sekali, nggak punya boostingan. Ini do or die, ini mission impossible bisa dibilang karena mereka sisa berdua aja dan masih berusaha untuk menjaga posisinya di lower ground. Onta di belakang sudah kesedak pasir, sudah tumbang, bahkan pada kali ini Bangkus pun ikutan. Dan tersisa dua tim saja pada kali ini, bakal langsung dimajuin oleh Swavel melakukan tembakan ke arah depan, tapi masih belum berhasil. Angle shootnya masih tertutup juga. Ini akan menjadi fight antara dua tim, 4 melawan 3. Liquid sudah mulai loncat-loncat juga. Oke, kita lihat siapa yang akan melakukan tembakan terlebih dahulu. Yes, dan bom demi bom juga bakalan langsung dilomparkan. Smoke juga dilemparkan untuk men-set up arah angle dari mereka ya. Ini satu tim melawan satu tim bakalan menjadi sebuah peperangan yang cukup sabar dari mereka berdua kali ini. Betul, ini pasti berdarah banget. Dalam 3 detik semuanya harus bergerak juga. Dan Fokker masih menunggu dengan sabar. Setup smoke sudah ditabur. Perlahan tapi pasti Ion mulai turun juga ke kanan. Lihat dari Boom, kita lihat sudah ada yang turun ke bawah, ada Ikia. 3 orang berada di atas, satu player berusaha untuk menjaga dari vision bawah. Lemparan smoke juga dilakukan, banyak sekali setup speed up. Ini akan menjadi apa ya, blind war kali ya. Blind war ya. War. Molly juga udah dilemparkan untuk membuka arah dari player-player dari tim Ion dan juga tim Boom kali ini ya. Nih ini udah kelihatan banget player dari tim Ion kali ini. Ikyar diberikan spray dari arah Liquid tapi masih belum bisa mendapatkan damage dari Liquid.